Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sehat, kita baik, kita tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Mari bersama dengan saya berdoa sebelum kita mendengarkan firman Allah yang mendasari seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sangat baik bagi kami. Hari ini kami boleh ada di dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu di mana firman Allah disampaikan, didengar, diimani, dan dilakukan. Maka di situ ada perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Terima kasih Bapa, mengampuni salah dosa pelanggaran kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, tema kita pada pagi yang baik ini adalah keluarga Allah yang diberkati. Baik, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan melihat sebenarnya Tuhan memanggil kita untuk menjadi satu kumpulan keluarga Allah yang diberkati. Mari kita membaca di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara sekalian, pemazmur berkata, nyanyian daripada Daud, dia tekankan bahwa ada keindahan, ada berjuta-juta kebaikan bila kita menjadi saudara yang diam, rukun, bersama di dalam kasih Tuhan. Baik dan indah. Tuhan akan menyatakan mujizatnya di tengah-tengah perhimpunan orang-orang percaya yang hidup saling mengasihi. Saudaraku, dikatakan seperti minyak yang baik, yang meleleh di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Minyak pengurapan, di mana ada janji Allah, bicara mengenai berkat, bicara mengenai kelimpahan. Dan minyak itu turun tanpa bisa ditahan. Secara otomatis ada aliran-aliran berkat Allah yang mengalir di tengah-tengah kita ketika kita hidup sebagai keluarga Allah yang terikat dengan kasih Kristus. Saudaraku, pemazmur berkata seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Embun ini bicara kesegaran kehidupan. Setiap pagi ada embun yang membasahi permukaan bumi, memberi kesegaran, saudaraku, memberi kehidupan. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi ketika kita hidup dalam kasih persaudaraan, saudaraku, maka di situ dikatakan Tuhan perintahkan berkat. Tuhan perintahkan berkat. Mari kita camkan baik-baik. Tuhan memerintahkan berkat. Kalau Tuhan perintah, maka pasti akan terjadi. Kalau Tuhan berkata diberkatilah, kita diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata sembuhlah, kita disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Ketika Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkatnya atas kita, kita akan menerimanya dengan segala kelimpahan. Tapi ingat, itu harus dimulai ketika saudara dan saya hidup bersama sebagai keluarga Allah. Hidup bersama dengan rukun, ada kasih persaudaraan. Saudaraku, Alkitab mencatat di tengah-tengah kasih persaudaraan yang sudah terjalin,
ketika Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir, ada orang-orang yang keluar dari persaudaraan yang rukun itu. Di dalam ayat Bilangan 16 ayat 1 sampai ayat yang keempat, mari kita baca Alkitab kita. Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan?" Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Saudara, di tengah-tengah kasih persaudaraan yang terjalin ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka berjalan menuju Kanaan, tanah perjanjian. Kita lihat ada gejolak yang terjadi dalam kehidupan berjemaat, jemaat di padang pasir. Ada orang-orang dikatakan di sini, yaitu keluarga daripada Korah, memberontak melawan Musa bersama dengan beberapa orang. Dan mereka menentang Musa dengan terang-terangan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka menebarkan tuduhan yang tidak benar. Mereka berkata Musa meninggikan diri di tengah-tengah jemaat itu. Padahal Musa tidak melakukan hal itu. Mereka kehilangan kasih persaudaraan. Entah mengapa. Apakah karena kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi di padang gurun? Ataukah karena ada sekelompok orang yang bukan orang Israel, tetapi mereka ikut keluar dari Mesir oleh karena Mesir sudah hancur? Orang-orang ini tidak memiliki kasih persaudaraan. Sehingga roh pemecah belah itu bekerja di tengah-tengah mereka. Mereka memberontak melawan Musa. Mereka mulai menghasut, mereka mencari pendukung. Dan itu terjadi di tengah-tengah bangsa Israel yang sedang berjalan menuju tanah perjanjian. Akibatnya apa, saudara sekalian? Tuhan menghukum mereka. Di dalam Bilangan 16 ayat yang ke-31, saudaraku, demikian firman Allah. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang dibawa mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Saudaraku, kelompok ini yang kehilangan kasih persaudaraan, yang dimana hubungan antara mereka dengan Musa itu terkoyak rusak. Sehingga firman Allah berkata, ketika mereka melawan Musa, maka Allah bertindak, saudaraku. Bukannya Tuhan memerintahkan berkat, tetapi Tuhan memerintahkan hukuman. Kita sudah baca Mazmur 133, di mana ada kasih persaudaraan, Tuhan perintahkan berkat. Tetapi di sini ketika mereka tidak lagi bersekutu bersatu, bahkan mereka melawan otoritas, maka firman Allah berkata, Tuhan mendatangkan hukuman atas mereka. Bumi membuka mulutnya, menelan mereka dengan seisi rumahnya, dengan semua orang yang ada pada Korah, dengan harta milik mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau menjadi keluarga Allah yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita menjaga, jangan sampai ada perselisihan tanpa dibicarakan, tanpa dikomunikasikan. Setiap masalah yang berpotensi mendatangkan konflik perlu kita bicarakan bersama. Dan kita harus ada keterbukaan. Firman Allah berkata, kalau kita sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan, hidup rukun, maka Tuhan senang akan hal itu. Allah menyukai kasih,
Sebab Allah adalah kasih. Dan dia mau kita hidup dengan kasih itu. Alkitab juga mencatat bagaimana ada satu kumpulan orang-orang yang telah diselamatkan. Mari kita membaca di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudaraku, Tuhan menyatakan mujizat di dalam perkumpulan orang percaya di gereja mula-mula. Mujizat terjadi. Ada kesembuhan. Orang-orang yang disembuhkan dari roh jahat berbagai penyakit. Dan firman Allah berkata, mereka terikat sebagai keluarga Allah dalam hubungan yang erat. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka melayani Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Saudara, kumpulan keluarga Allah yang hidup dalam kasih persaudaraan. Mereka saling berbagi. Mereka menerima satu dengan yang lainnya. Mereka mendukung pelayanan. Mereka berkontribusi secara positif. Setiap orang berguna bagi tubuh Kristus. Setiap orang berguna pada tempat mereka dalam tubuh Kristus. Dan Tuhan senang akan hal ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya mari kita terus bersatu hidup dalam kasih Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Ibrani 12 ayat 22, 23 dan 28. Saya mau bacakan ayat ini. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu, ini kumpulan keluarga Allah. Dikatakan bahwa kita sudah dipanggil dalam satu kumpulan yang luar biasa, kumpulan yang besar. Ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Saudara tahu, ini bukan hanya bicara mengenai kumpulan keluarga Allah di muka bumi. Ketika kita masih hidup, kita berkomunitas dengan gereja kita, dengan gereja lokal kita menjadi anggota jemaat. Tapi saudara tahu, ini merupakan satu profetik ke depan, nubuatan. Bahwa akan ada kumpulan keluarga Allah. Yaitu dalam Yerusalem, sorga yang mulia, yang kekal. Di mana semua orang percaya akan berhimpun. Itu sebabnya saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita siapkan diri kita untuk hidup sebagai keluarga Allah yang diberkati. Menerima satu dengan yang lainnya. Saling melepaskan pengampunan, memberkati, menopang. Menjalin komunikasi yang positif, yang konstruktif, yang membangun. Tidak ada perpecahan. Dan firman Allah berkata, kesitulah Tuhan memerintahkan berkat. Setiap hari ada perintah-perintah baru yang akan kita terima. Berkat-berkat yang Tuhan beri kepada kita. Tuhan memerintahkan berkat datang. Memerintahkan kesembuhan waktu saudara sakit, saudara sembuh. Memerintahkan kebutuhan-kebutuhan jasmani yang kita perlukan. Biaya sekolah anak-anak. Biaya hidup. Tuhan sanggup perintahkan itu datang, saudara. Tuhan sanggup mengadakan banyak mujizat dalam hidup kita. Dia berfirman.
maka semuanya jadi. Dia berfirman, kita disembuhkan. Dia berfirman, kita diluputkan, kita ditolong. Dia berfirman, kita diberkati. Dia berfirman, kita diselamatkan. Dan berkat itu diperintahkannya di tengah-tengah orang-orang yang hidup sebagai keluarga Allah, yang saling menerima, yang saling mengampuni, yang saling mendoakan, saling memberkati. Saudaraku, jadilah sebagai anggota keluarga Allah yang diberkati oleh Tuhan. Firman Allah yang sederhana pada pagi yang baik ini kiranya menginspirasi dan memotivasi kita. Mari bereskan hidup kita dengan sesama. Amin, saudara. Mari pulihkan. Kita mau berdoa, kita mau cover keluarga kita. Kita mau cover tempat di mana kita tinggal. Keluarga, sidang jemaat ya. Kita berkati keluarga kita. Kita berkati komunitas kita. Kita patahkan siasat iblis yang ingin menghancurkan kerukunan, yang ingin merusak komunitas kita. Saudara sekalian, kita percaya Roh Kudus akan hadir mempererat hubungan di antara kita. Amin, saudaraku. Amin. Jadilah keluarga Allah yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa pelanggaran kami. Kami mau menerima orang lain sebagai anggota keluarga Kristus. Kami mau menerima sesama jemaat. Kami mau menerima sesama saudara-saudara seiman. Menerima keluarga kami. Orang-orang yang Tuhan percayakan hadir dalam hidup kami. Kami menerima mereka dengan kasih Kristus. Sebagaimana Engkau sudah menerima kami. Terima kasih. Kami mau hidup sebagai komunitas keluarga Allah. Sebagai kumpulan orang percaya. Karena kami tahu disitulah berkat Allah diperintahkan dalam hidup kami. Berkati seluruh sidang jemaat. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang terikat dalam dosa Tuhan lepaskan belenggu ikatan dosa dalam nama Yesus. Berkati pekerjaan pendidikan mereka berhasil sukses dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gembala, staf gembala, diaken, majelis, seluruh aktivis pelayan, hamba-hamba Tuhan, jemaat dari sekolah minggu sampai lansia. Kami semua diberkati menjadi keluarga Allah yang diberkati oleh Tuhan. Tolong Indonesia, berkati Bapak Presiden, menteri-menteri yang ada, bahkan sampai pemerintahan tingkat RW, RT, diberkati, ditolong oleh Tuhan. Hari ini, hari yang penuh dengan kekuatan. Terima kasih, kami akan lewati hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami terima berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati.